Bab 46. Pria miskin dan si kucing dekil. Silahkan Tuan Muda Atah, ucap laki-laki berjas hitam. Ia membukakan pintu mobil di bagian kemudi buat gue. Tapi, Pak, gue masih ragu-ragu. Karena gue masih kebingungan. Tetapi laki-laki itu tak menanggapi keraguan gue. Dia tetap nunggu gue buat segera masuk ke dalam. Gue akhirnya patuh. Gue masuk ke dalam mobil. Gue duduk di kursi kemudi. Karena emang gue bisa menyetir mobil. Dulu sewaktu SMA gue sering punya pacar kaya. Ya karena gue tampan. Akhirnya gue sering yang nyetirin mereka. Pakai mobil bokapnya mereka. Gue masih bimbang buat ngidupin mesin mobil. Tatapan gue tertuju ke arah laki-laki berjas hitam yang berdiri di samping mobil. Dia menganggukkan kepala ke arah gue. Seolah lagi ngasih isyarat agar gue mantap buat menjalankan mobilnya. Mesin mobil benar-benar gue hidupin. Lalu kemudian, mobil pun berlahan-lahan mulai melaju. Melewati keberadaan Aldon, Bu Miranda, sama si cantik. Tapi tunggu. Di mana si tua bangka? Batin gue mencari keberadaan bokapnya si cantik. Mejir. Gue terkejut. Ternyata dia lagi kejang-kejang di lantai. Tampak ada busa yang keluar dari mulutnya. Gue melewati jalanan di sore hari ini. Jalanan yang sudah mulai gelap. Gue kerap kali melihat ke arah spion mobil. Gue melihat laju-laju kendaraan di belakang gue. Tak ada yang tampak mengikuti gue. Si laki-laki berjas hitam yang tadi juga nggak ada. Lalu mobil ini gimana? Jangan-jangan ada yang lagi ngeprank gue. Gue menerka-nerka. Tapi kalau ngeprank, masak sampai mengorbankan mobil semewah ini. Gue patahkan terkaan gue. Tapi kalau dipikir-pikir lumayan juga, sih. Tadi si tua bangka, sama Aldon, si biji nangka sampai syok ngelihat gue pulang dengan mobil ini. Pasti mereka ngira mobil ini memang punya gue. Padahal, gue juga nggak tahu ini mobil siapa. Hahaha. Gue tertawa-tawa sambil terus mengemudikan mobil. Hingga tak terasa akhirnya gue pun sampai di pekarangan rumah. Gue segera parkirin mobil di halaman rumah gue. Walau kecil tapi masih cukuplah diisi satu mobil. Toh, mobil ini ukurannya juga enggak terlalu besar. Gue turun dari mobil. Gue berjalan keluar dari halaman rumah gue. Gue melihat jalanan. Terlihat begitu lengang. Benar-benar enggak ada yang ngikutin gue. Terus ini mobil gimana ya? Gue mesti ngembaliin ke siapa? Entar jangan-jangan gue malah dituduh mencuri lagi. Gue kebingungan. Ah, bodoh amatlah. Biarin mobilnya di sini dulu. Ini kan mobil mewah. Pasti besok-besok yang punya nyariin. Dia kesini biar ngambil sendiri aja lah. Siapa suruh dipinjamin ke gue? Setelah memastikan keamanan mobil, gue segera masuk ke dalam rumah. Gue udah gerah banget. Gue ingin buru-buru mandi. Tengah malam. POV Author. Shredded. Nadine mengganti posisi tidurnya. Dia yang semula tiduran terlentang, jadi tidur miring ke kiri. Tetapi posisi itu tak berlangsung lama. Selang beberapa detik kemudian, ia berganti posisi jadi miring di sebelah kanan. Namun, ternyata posisi itu juga menurutnya tak begitu nyaman. Ia pun kemudian ganti berposisi tengkurap. Tetapi ia pun ingat, bukankah ia sedang hamil? Ia tak boleh berposisi seperti itu. Maka ia pun terpaksa mengganti posisinya lagi. Dan akhirnya kembali terlentang seperti semula. Sial. Umpat Nadine sambil terduduk. Aku nggak bisa tidur. Keluhnya sambil melihat jam di dinding. Jam yang menunjukkan sudah hampir pukul 12 malam. Nadine paling benci jika tidak bisa tidur seperti ini. Pasti pikirannya menjadi parno. Sedikit-sedikit ia jadi ketakutan sendiri. Ia takut kalau ada hantu yang mendatanginya. Telepon Aldon aja ah. Nadine meraih handphone yang bertengger di atas meja nakas. Ia segera menghubungi sang kekasih. Pikirnya jika ia mengobrol dengan seseorang ketakutannya akan hantu akan sedikit berkurang. Tiotit, tatit. Tapi sayang telepon Nadine tak segera diterima oleh Aldon. Ah, pasti dia udah tidur. Dia kan kalau udah tidur kayak kebo. Digrok lehernya aja. Mungkin dia nggak akan terbangun. Rutuk Nadine. Haf. Nadine pun menghela nafas sambil merubuhkan tubuhnya kembali ke permukaan tempat tidur. Ah,
Aku hubungin Mas Atta aja. Barangkali dia belum tidur jam segini. Ia mengarahkan layar handphonenya ke depan wajahnya. Ia tampak mengetik pesan untuk Atta. Malam Mas Atta. Mas Atta udah bobok belum? Lama tadi balas. Ya, kayaknya dia udah tidur. Nadine hampir berputus asa. Tetapi kemudian, pesan yang ia kirimkan checklist duanya jeti berwarna biru. Itu artinya pesannya sudah dibaca oleh Atta. Yes, Mas Atta belum tidur. Nadine girang banget. Tapi sayang, kayaknya pesan dia cuma dibaca doang. Buktinya tak ada balasan dari Atta. Mas, kok nggak balas? Pesan Nadine lagi. Tetapi kali ini sama sekali tak dibuka. Sepertinya hanya dibiarkannya saja. Balas dong, Mas. Tetapi Nadine sama sekali tak menyerah. Mas Atta lagi pura-pura tidur ya? Mas Atta, balas dong. Mas, balas please. Kalau dibalas aku doain masuk surga. Nadine mengirim pesan bertubi-tubi. Hingga akhirnya, lo jangan gangguin tidur gue. Anjing. Atta membalasnya tapi dengan umpatan. Nadine pun seketika tertawa terbahak-bahak membaca pesan tersebut. Maaf, Mas. Habisnya aku nggak bisa tidur. Enggak tahu kenapa. Mungkin bawaan bayi, balas Nadine. Dia. Tiba-tiba ada panggilan masuk. Dan ternyata telepon dari Atta. Dan begitu diterima Nadine. Lo nggak bisa tidur karena bawaan bayi. Atta langsung bicara hal tersebut. Karena kalau mengenai kehamilan Nadine, ia sangat berantusias. Sepertinya iya, Mas. Dan Nadine pun senang karena langsung ditelepon oleh Atta. Terus gimana cara gue bantuin lo biar cepetan tidur? Tanya Atta. Mas Atta tinggal nemenin aku ngobrol-ngobrol aja. Nanti lama-lama aku pasti ngantuk sendiri. Apalagi kalau sambil tatap-tatapan. Biar lebih kerasa ngobrolnya. Ucapnya. Iya sebetulnya ingin sedikit modus ke Atta. Itu juga bawaan bayi juga? Tanya Atta. Iya kayaknya, Mas. Ya udah, gue video call lo aja ya. Iya, Mas. Nadine sangat tak percaya. Atta mudah sekali nurut gitu aja. Sesaat kemudian panggilan yang baru saja berubah menjadi panggilan video. Tanpa berlama-lama Nadine pun langsung menerimanya. Kini di layar HP-nya tampak sosok Atta. Atta yang sedang berwajah ngantuk. Ia sedang tidur tengkurap tapi wajahnya menghadap ke layar handphone. Lo mau ngobrol tentang apa? Tanya Atta. Tapi bukannya menjawab, Nadine malah tersenyum. Ngapain lo senyum-senyum sendiri? Lo gila? Tanya Atta. Mas Atta kalau lagi berwajah bantal makin ngegemesin. Hehehe. Dih, kata lu. Rutuk Atta. Tunggu. Mas Atta nggak pakai baju ya? Tanya Nadine. Iya. Gue lagi bertelempat tenjang D4 dah. Gerah banget. Kenapa, Mang? Nadine kembali senyum-senyum tak jelas tapi kali ini sambil berwajah sempatnya. Kenapa lo? Lagi-lagi Atta terheran dengan sikap Nadine. Boleh dong lihat put satu nenegramnya Mas Atta. Pasti aku yakin tambah ngegemesin lagi. M3 sum lo. Umpat Atta. Sedang Nadine malah terkekeh. Mas. Panggil Nadine. Maafin papaku tadi sore ya. Ucapan dia nyebelin banget. Iya. Enggak apa-apa. Mas Atta nggak marah. Marahlah. Tapi marahnya sama bokap lo. Bukan sama lo nya. Terang Atta. Oh. Mereka pun kemudian sama-sama terdiam. Home. Atta menguap. Lo belum ngantuk? Tanyanya ke Nadine. Belum, Mas. Pokoknya Mas Atta temenin aku ngobrol-ngobrol dulu ya. Mau ngobrolin apa? Apa ya? Aku bingung, Mas. Ya elah. Rutuk Atta. Gimana kalau Mas Atta nyanyi aja? Pinta Nadine. Enggak ah. Gue nggak bisa nyanyi. Atta langsung menolak. Ayolah, Mas. Nadine memaksa. Suara gue tuh jelek. Enggak papa jelek. Enggak ah. Gue malu. Ngapain malu? Ayolah, Mas. Nadine terus memaksa. Ini tuh yang nyuruh dedek di dalam perutku. Mas. Lo serius? Atta percaya dengan kebohongan Nadine begitu saja. Ya serius lah. Ya udah.
Lo pengen gue nyanyi apa? Apa ya? Terserah Mas Atta aja lah. Pokoknya nyanyi. Atta diam sesaat. Ia sedang memikirkan lagu yang akan ia nyanyikan. Cicak-cicak di dinding aja ya. Akhirnya hanya lagu N4KTK yang terlintas di kepalanya. Oke. Ihem. Atta berdaham terlebih dahulu sebelum mulai bernyanyi. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hari. Stop, stop, stop. Naidin menghentikan nyanyian Atta secara tiba-tiba. Kenapa? Atta pun kebingungan. Mending gak usah nyanyi aja lah. Mas. Suara Mas Atta hancur banget. B4 ngesak. Umpat Atta. Naidin pun terkekeh. Lalu mereka sama-sama diam kembali. Kita mau ngobrol apa lagi? Tanya Atta. Apa ya? Mas. Naidin kembali kebingungan. Oh, aku tahu. Gimana kalau Mas Atta ceritain aku dongeng? Hah? Dongeng? Atta heran dengan permintaan Naidin. Iya dongeng. Biasanya kan kalau N4K dibacain dongeng dia nanti bakalan cepat tidur. Terang Naidin. Iya juga ya. Tapi gue harus mendongeng apaan? Terserah Mas Atta. Atta terdiam untuk berpikir. Oh gue tahu. Gue punya dongeng yang bagus. Akhirnya Atta memiliki ide. Dongeng apa? Mas. Judulnya Pemuda Miskin dan Kucing Dekil. Wih, kayaknya seru nih. Sok. Aku akan dengerin. Haf. Atta menghela nafas sebelum mulai bercerita. Pada suatu hari hiduplah seorang pemuda yang teramat miskin. Hidupnya menyedihkan. Ia serba kekurangan. Lalu tiba-tiba saja, ia menemukan seekor kucing liar. Kucing itu kotor, dekil dan bau. Awalnya si pemuda enggak mau memungut itu kucing. Tetapi karena kasihan dan karena keadaan, ia pun akhirnya hidup bersama si kucing dekil. Si pemuda miskin menjalani hari-harinya dengan si kucing tersebut. Si pemuda begitu telaten merawatnya. Si pemuda memberinya makan dan memberinya kenyamanan. Hingga lama-kelamaan si pemuda miskin sangat menyayangi si kucing dekil. Dia begitu bahagia hidup dengan kucing tersebut. Tetapi suatu ketika, ucapan Atta terhenti. Suatu ketika kenapa? Mas. Kejar Naidin. Suatu ketika, karena suatu insiden si kucing dekil tiba-tiba melupakan si pemuda miskin. Melupakan gimana? Dia tak ingat dengan si pemuda miskin. Ia kembali kepada majikannya yang asli. Si pemuda miskin telah kehilangan si kucing dekil. Seketika kedua mata Naidin tampak berkaca-kaca. Lalu setelah itu, tanyanya. Yaitu, si kucing dekil tetap tak bisa mengingat si pemuda miskin. Jahat kalau takdir mereka kayak gitu. Sahut Naidin. Aku yakin. Endingnya suatu saat si kucing dekil akan kembali mengingat si pemuda miskin. Ia akan kembali kepada si pemuda miskin. Mereka akan hidup berbahagia. Gumam Naidin. Gue juga pinginnya kayak gitu. Lirik Atta dengan suara yang sedikit bergetar. Mas Atta kenapa? Tanya Naidin tiba-tiba. Kenapa apanya? Mas Atta matanya berair. Kayak nangis. Enggak. Gue enggak nangis. Elak Atta sambil menghapus air yang dimaksud Naidin. Kalau enggak nangis, terus itu kenapa coba? Mata gue barusan cuma keculok angin. Emang bisa ya angin nyulok mata? Misalah? Atta berusaha meyakinkan. Sekarang lo udah ngantuk belum? Atta mengalihkan pembicaraan. Belum, Mas. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya? Mau ngobrol-ngobrol apaan lagi? Gue udah ngantuk banget, anjir. Gimana kalau Mas Atta cerita masa kecilnya Mas Atta? Naidin memberikan ide. Masa kecil gue nggak ada yang menarik. Nggak apa-apa. Aku tetap pengen tahu. Haf. Atta tampak menghela nafas. Oke, gue akan cerita. Atta pun benar-benar melakukan apa yang diinginkan Naidin. Bercerita panjang lebar tentang masa kecilnya. Tentang ketika ia masih memiliki kedua orang tua. Juga tentang ketika ia tengah begitu aktif dan ceria bermain bersama teman-temannya. Atta sangat antusias. Karena ia sama saja sedang bernostalgia tentang masa-masa indahnya dulu. Sampai ia bercerita dengan menggebu-gebu. Tetapi kemudian, ses, krok, krok, krok.
Ternyata Nadine sudah tidur terlelap. Mejir. Gue udah ditinggal tidur ternyata. Umpak Atta. Ia hampir mematikan panggilan videonya. Tetapi kemudian hal itu ia urungkan. Ia malah melihat lekat-lekat wajah si cantik yang sedang terlelap. Tetapi masih menghadap ke layar handphonenya. Dia memang benar-benar cantik banget. Liria Atta sambil tersenyum melihat ke arah Nadine. Good night, cantik. Liria Atta. Ia refleks memanyunkan bibirnya ke layar handphonenya sendiri. Maksudnya ia ingin mencium bibir Nadine. Setelah itu, ia segera beranjak tidur. Tak ada niatan untuk mematikan panggilannya. Ia masih menghadap Nadine lewat layar handphonenya. Pikirnya, biarkan teleponnya tersambung kepada Nadine sampai esok hari. Agar ia dapat merasakan jika sedang tidur bersama dengan sang istri. Ses. Atta pun langsung terlelap. Tetapi setelah itu, tiba-tiba saja Nadine mengulum senyum. Rupanya sedari tadi ia masih terjaga. Bagaimana ini? Aku sudah memiliki kekasih, tetapi sepertinya aku telah jatuh cinta dengan cowok di hadapanku ini. Lirik Nadine sambil melihat ke arah Atta.